Yang perjalanan pulang Yara terus menatap Aksa dengan perasaan yang campur aduk. Yara tidak menyangkal di balik wajah ketenangan Aksa, ada sebuah rahasia besar yang tidak terungkap. Mata Yara terkadang sesekali tertuju kepada adik bagian bawah Aksa. Ia memikirkan jika benar sang suami impoten, lalu bagaimana dengan pernikahan mereka selanjutnya. Jujur, bagi Yara pernikahan bukan semata-mata karena kawin saja. Tapi, banyak yang mendasari untuk mempertahankan sebuah ikatan pernikahan. Hanya saja Yara merasa jika Aksa harus jujur dengan segala kekurangannya. Yara tidak akan meninggalkan Aksa, ia berjanji akan itu. Kenapa sih, dari tadi terus lihat aku dengan tatapan seperti itu? Tanya Aksa sembari fokus menyetir. Tentu saja ia merasa aneh, cara Yara memandangnya sungguh tidak seperti biasanya. Tidak ada, Yara kembali fokus melihat jalanan yang dilewati, ia mengumpulkan keberanian untuk menanyakan hal itu semua kepada Aksa nanti. Aksa yakin sekali jika ada sesuatu yang memang ingin ditanyakan oleh Yara kepada dirinya. Aksa menambah laju kecepatan mobilnya, agar segera sampai ke kediaman. Sesampainya di kediaman Aksa terkejut melihat Yara yang sudah tertidur pulas. Padahal tadi masih terlihat aktif, sekarang malah sudah tidak berdaya. Astaga, padahal aku sudah penasaran dengan arti tatapan matamu itu. Ucap Aksa sembari menghela napas berat. Aksa turun terlebih dahulu, lalu membuka pintu mobil di mana Yara duduk. Ia menggendong Yara ala bridal style, tidak merasa keberatan sedikit pun. Aksa menikmati setiap perjalanannya menggendong Yara menuju kamar utama. Kala sudah sampai di kamar, pelan-pelan Aksa membaringkan Yara di kasur. Tak lupa pula Aksa mengambil tas selempang Yara, melepas sendal dan juga memberikan kecupan di bibir ranum itu. Aksa tersenyum kala melihat Yara menggeliat sebentar lalu kembali tertidur lagi. Aksa berdiri tidak jauh dari tempat tidur, dengan tangan berkacak pinggang ia memperhatikan cara tidur Yara. Aksa tersenyum kala mengingat segala tingkah lucu Yara satu hari ini dan hari-hari sebelumnya. Jujur, semenjak mengenalmu, duniaku lebih berwarna, Yara. Kata Aksa sembari tersenyum manis memandangi Yara yang tengah tertidur sangat pulas. Silau matahari membangunkan Yara dari tidurnya, ia menggeliat karena merasakan sangat nyaman tidur sepanjang malam. Perlahan Yara terduduk di atas kasur, matanya yang setengah terpejam menyusuri searea kamar. Tiba-tiba saja mata Yara langsung membola sempurna, ia menjadi teringat dengan hal penting yang telah dilupakan. Selamat pagi, istriku, sapa Aksa yang baru saja keluar dari bathroom. Dengan rambut basah serta bagian dada yang terpampang nyata membuat Yara menganga sebentar. Pagi, suamiku, astaga, kenapa pagi-pagi begini sudah menggoda? Tanpa malu Yara mengatakan itu membuat Aksa tertawa kecil. Sungguh ceplas-ceplos itu adalah Yara Reynal, dan Aksa suka dengan sifat itu. Baru bangun? Tanya Aksa sembari memasuki ruang ganti. Yara turun dari kasur berukuran king size itu, ia menyusul Aksa memasuki ruang ganti. Iya, kakak mau pergi kerja. Tanya Yara sembari memerhatikan Aksa yang tengah memakai celana. Iya, kamu tidak usah ikut. Seharian ini di rumah saja, menjadi istri yang baik. Jawaban Aksa membuat Yara bingung. Kenapa begitu? Aku kan bekerja sama kakak, nanti aku tidak dapat gaji dong kalau begitu. Yara protes karena sepertinya Aksa melupakan perjanjian. Aksa memasang kemejanya sembari menatap Yara yang terus mengomel mengenai perjanjian prakerja. Kamu nggak kerja pun, bakal tetap aku gaji. Berapapun jumlahnya akan aku beri, tidak perlu harus bekerja secara nyata. Cukup menjadi istri yang baik saja, apapun akan aku beri nanti. Ucap Aksa sembari mengelus pipi Yara yang memerah. Serius? Tanya Yara untuk lebih memastikan padahal jujur ia bingung harus mengatakan apa.
Semua ucapan Aksa itu membuatnya tidak bisa berkata-kata sebenarnya, terlalu bahagia saat ini hati seorang Yara. Aksa mengangguk mantap, ia meminta bantuan Yara untuk memasang dasi. Dengan senang hati Yara melakukannya, sembari memasang rangkaian dasi itu Yara teringat dengan kejadian kemarin malam. Kak, ada yang ingin aku tanyakan. Aku harap kau menjawab dengan jujur saja, jangan menyembunyikan apapun lagi. Ucapan Yara membuat Aksa semakin penasaran sebenarnya. Apalagi Yara yang langsung menarik tangan Aksa membawanya keluar dari ruang ganti. Yara membawa Aksa untuk duduk di sofa, ia menatap intens sang suami yang tentu saja kebingungan dengan ulahnya. Katakan saja semua penderitaan yang kakak alami saat ini, aku berjanji, akan selalu menemani kakak dalam keadaan apapun. Sungguh tulus sekali Yara mengatakan itu. Penderitaan. Maksudmu apa, sayang? Tanya Aksa sembari tertawa kecil karena tidak mengerti dengan arah pembicaraan sang istri. Yara tahu jika Aksa masih saja menyembunyikan hal sepenting itu. Ia tahu sakit seperti apa yang Aksa rasakan, menyembunyikan sesuatu kekurangan itu sangatlah sulit. Aku mencurigai satu hal, dan aku yakin jika kakak sengaja merahasiakannya karena takut aku tidak menerima kekurangan itu. Ucap Yara yang masih belum jelas bagi Aksa. Kekurangan apa? Kemarin pagi yang kita mandi bersama, jujur aku merasa aneh dengan kakak. Karena kakak seperti tidak tergoda dengan bentuk tubuhku, jelas-jelas kakak megang bobaku. Sementara Aksa memasuki perusahaan dengan senyuman yang tidak pudar sedikit pun dari wajahnya. Sudah lama sekali keceriaan ini tidak hadir di dalam dirinya, Arzan sungguh terharu dengan Yara yang sudah berhasil membawa perubahan yang cukup banyak bagi Aksara Pratama. Pintu lift terbuka, Aksa masuk bersama dengan Arzan yang selalu setia di sampingnya. Wah, bos, kau terlihat bahagia sekali hari ini. Ucapan Arzan mendapatkan senyuman saja dari Aksa. Ia tidak tahu apakah kebahagiaan ini harus ia ceritakan kepada Arzan. Hingga pintu lift terbuka, Aksa dan Arzan memasuki ruangan di mana meeting akan diadakan. Sepanjang meeting Aksa selalu saja tersenyum bahagia, bahkan acara meeting yang biasanya tegang kini menjadi menghangat karena sikap dingin Aksa yang hilang entah kemana. Arzan bersyukur sikap Aksa yang dulu sudah kembali, ia berharap semoga Aksa dan Yara selalu bahagia tidak peduli badai apapun yang menerpa hubungan mereka. Pukul 17 Aksa baru selesai dengan pekerjaan yang cukup melelahkan. Ia harus mendatangi pertemuan terakhir sore ini, yaitu di Hotel Bintang 5 yang ada di kota Jakarta. Tentunya bersama dengan Arzan, kali ini pertemuan singkat hanya saja kehadiran Aksa menjadi sebuah keharusan. Aksa sebenarnya sudah tidak sabar bertemu dengan Yara, ia penasaran apa yang sedang disiapkan oleh sang istri. Aksa ingin sekali rasanya memeluk Yara, entah kenapa sekarang lebih cepat merindukan istri kecilnya itu. Sementara di sisi lain ada Yara yang baru saja selesai menghiasi kamar ala pengantin baru. Yara mengikuti tutorial di aplikasi yang ia tonton, hingga kini seluruh kamar penuh berwarna merah. Dan ada kelopak bunga mawar di atas tempat tidur, Yara juga sudah berendam di air mawar agar dirinya wangi nanti. Yara mencukur semua bulu-bulu yang tidak diinginkan, mempersiapkan pakaian tempur yang menggoda. Semua sudah Yara persiapkan dengan matang, sungguh ia tidak sabar menanti kepulangan sang suami. Detik demi detik dan menit demi menit telah berlalu, jam sudah menunjukkan pukul 23 malam. Tapi, tidak ada tanda-tanda Aksa kembali. Yara yang sudah berpakaian tempur duduk manis di meja rias, ia menatap dirinya di kaca cermin. Kenapa lama sekali? Sadarilah Yara sudah lama sekali menunggu Aksa. Bahkan rambutnya sudah berantakan, Yara merapikannya berulang kali. Ia terus berusaha untuk berpikir positif, Yara yakin Aksa juga tidak akan berbohong. Sabar, Yara, sebentar lagi,
mungkin terjebak macet. Baru saja Yara mengatakan itu tiba-tiba saja pintu kamar terbuka. Yara langsung bangkit, ia siap-siap tersenyum menggoda untuk menyambut sang suami. Kala berbalik badan, tubuh Yara membeku melihat keadaan Aksa.